Oke ya, kita lanjutkan. Setelah tadi kalian mempelajari tentang PPKI yang mengadakan rapat 3 kali setelah proses proklamasi. Nah, kita akan membahas perjuangan diplomatik setelah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan itu tidak serta-merta kita langsung menjadi sebuah negara yang tanpa gangguan. Nah, masih banyak gangguan dari sekutu yang ingin mengambil alih Indonesia. Nah, sekutu itu adalah kemarin sudah kita bicarakan ya, sekutu itu terdiri dari salah satunya adalah Belanda yang ingin kembali menduduki Indonesia. Nah, ketika kemerdekaan tersebut terjadi banyak sekali perang kecil-kecil. Nah, perang di berbagai tempat di antara sekutu dengan rakyat Indonesia dengan tentara Indonesia. Kenapa? Sekutu beralasan mereka ingin mengambil alih persenjataan Jepang yang tersisa. Tetapi kita tidak begitu langsung percaya. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, hal itu cuma akal bulus mereka untuk kembali merebut Indonesia. Nah, oleh karena itu, setelah terjadi banyak pertempuran di mana-mana, Indonesia dengan sekutu mengadakan perjanjian. Perjanjian yang pertama dilakukan adalah perjanjian Linggarjati. Nah, perjanjian Linggarjati ini dilakukan pada tanggal 15 November 1946. Nah, perjanjian tersebut diwakili oleh Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir dan Perdana Menteri Belanda Willem Wilmschermerhorn. Nah, dalam perjanjian Linggarjati ini Belanda membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Nah, seperti Amerika itu loh. Jadi suatu negara itu terdiri atas beberapa negara bagian. Nah, dari negara Republik Indonesia Serikat itu ada sebuah negara bagian yang disebut dengan RI, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura, dan ada juga negara Borneo dan negara Indonesia Timur. Nah, dengan begitu, dengan perjanjian Linggarjati, maka kekuasaan RI sendiri itu dipersempit cuma sampai wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, tetapi perjanjian yang seperti itu yang sekiranya itu dirasa merugikan kita itu masih juga dilanggar oleh Belanda. Nah, dengan cara Belanda melakukan agresi militer Belanda pertama. Kan dalam perjanjian tersebut harusnya sudah tidak boleh ada lagi penyerangan karena sudah ada kesepakatan dua belah pihak untuk berdamai dan pembentukan negara serikat. Tapi Belanda masih menginginkan lebih dan mereka mengadakan serangan tersebut diberi nama agresi militer Belanda pertama. Nah, agresi militer Belanda pertama ini berlangsung pada tanggal 21 Juli 1947 sampai tanggal 5 Agustus 1947. Serangan tersebut di Jawa dan Sumatera yang merupakan wilayah RI. Nah, mereka menyerang dan berhasil menerobos ke wilayah-wilayah tersebut. RI kemudian melaporkan tindakan Belanda ke PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan ternyata Inggris sendiri sudah tidak sependapat dengan gerakan Belanda. Nah, seperti kita pelajari dulu ya, bahwa Inggris itu dari tahun ke tahun itu selalu membantu Belanda. Ketika Belanda dikalahkan oleh Prancis, ketika Belanda mau merebut Indonesia, Inggris selalu membantu. Tapi ternyata semakin hari Inggris kemudian sudah menyadari bahwa tindakan tersebut tidak benar dan melanggar hak negara lain. Oleh karena itu, Inggris juga sudah tidak setuju dengan yang dilakukan Belanda, yaitu penyerangan terhadap Indonesia melalui agresi militer Belanda satu ini. Nah, setelah agresi militer Belanda satu ini, akhirnya Belanda dan Indonesia ditengahi oleh PBB. Dan Belanda setuju melakukan gencatan senjata atau pemberhentian serangan pada tanggal 17 Agustus 1947. Nah, kemudian dibentuklah KTN, Komisi Tiga Negara, untuk berunding untuk hasil yang lebih baik sebagai penengah antara Indonesia dengan Belanda. Nah, KTN ini terdiri dari Australia yang merupakan pilihan Indonesia sebagai perwakilan Indonesia, Belgia sebagai pilihan Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral yang tidak memihak kedua belah pihak. Nah, dari KTN tersebut kemudian muncul perjanjian baru yang namanya Perjanjian Renville.
Nah, perjanjian Renville ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Disebut perjanjian Renville karena perjanjian tersebut dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Nah, Indonesia pada waktu itu diwakili oleh Amir Syarifuddin dan kawan-kawan, sedangkan Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Nah, sebagai ketua ketua perjanjiannya, dan Mr. Van Vredenburg, Dr. P.J. Kutz, dan Mr. Dr. C.H.R. Sumukil, dan PBB sebagai mediator diwakili Frank Graham dan kawan-kawan. Nah, hasil perjanjian Renville ini, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah RI. Nah, semakin sempit kan? Kalau tadi di perjanjian Linggarjati itu seluruh Jawa dan Sumatera itu sudah masuk Indonesia, tapi sekarang Pulau Jawa sendiri yang diakui sebagai wilayah RI itu cuma Jawa Tengah dan Yogyakarta plus Sumatera. Nah, disetujui sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia daerah pendudukan Belanda, namanya garis Van Mook ya. Berarti Belanda secara resmi berkedudukan di Nusantara. Nah, istilahnya seperti itu. Karena dia mengklaim wilayah yang lainnya itu miliknya, sedangkan Indonesia hanya mempunyai Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera tersebut. Nah, oleh karena itu TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah wilayahnya Belanda yang ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Sudah seperti itu Indonesia sudah rugi, Belanda masih belum puas. Mereka masih melakukan serangan terhadap wilayah RI dengan serangan agresi militer Belanda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, pada waktu itu Belanda menyerang Yogyakarta yang saat itu adalah ibu kota dan menangkap Soekarno dan juga Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Nah, karena Soekarno sebagai presiden dan Perdana Menterinya ditangkap, maka dibentuk pemerintah darurat di Sumatera yang dipimpin Syafruddin Prawironegoro. Nah, karena istilahnya ibu kotanya itu sudah diduduki oleh Belanda, maka orang-orang dari negara luar itu mengetahui bahwa Indonesia itu sudah kalah. Indonesia sudah tidak ada. Nah, tetapi sebenarnya Indonesia masih berjuang dengan mengadakan perang gerilya di luar Yogyakarta supaya Yogyakarta kembali bisa direbut. Nah, perang gerilya tersebut dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, pemerintah Belanda kemudian mengatakan pada dunia, ini RI sudah tidak ada lagi karena Yogyakarta sudah kita ambil alih. Yogyakarta itu kan ibu kota. Berarti RI sudah tidak, semuanya Nusantara ini adalah milik Belanda. Seperti itu. Belanda mengatakan itu pada dunia seperti itu. Tetapi kemudian dengan perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman tersebut, kita berhasil melakukan yang namanya serangan umum 1 Maret. Itu kalian bisa baca di paket tema 7 halaman 130. Nah, pada serangan umum 1 Maret ini pada tanggal 1 Maret itu membuktikan bahwa Indonesia itu masih ada, walaupun Indonesia cuma berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Tetapi dengan 6 jam itu membuktikan bahwa perkataan Belanda bahwa Indonesia sudah nggak ada, sudah nggak melawan lagi, itu tidak benar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Karena seperti itu, maka dunia-dunia di luar itu, negara-negara di luar menjadi menjadi terbangun. Oh, ini Indonesia itu ada dan Indonesia sedang menderita karena dijajah oleh Belanda. Nah, karena itu banyak dukungan dari luar negeri.
Nah, dukungan tersebut antara lain dengan adanya Konferensi Asia Afrika di New Delhi yang terdiri dari 19 negara 20 sampai 25 Januari 1949. Hasilnya adalah pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, pembentukan pemerintah AD interim sebelum tanggal 15 Maret 1949. Kemudian adalah penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia dan penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Nah, tanggapan PBB atas konferensi Asia tersebut, kemudian PBB mengadakan resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu dia mengeluarkan ultimatum ya untuk pemberhentian operasi militer dan gerilya. Jadi gerilya Indonesia disuruh dihentikan, operasi militer Belanda juga disuruh untuk menghentikan. Yang kedua adalah pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda. Yang tadi kan Pak Karno dan teman-temannya itu masih ada yang ditahan oleh Belanda. Yang ketiga adalah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta dan akan diadakan perundingan secepatnya. Itu adalah ultimatum dari PBB. Nah, hasil ultimatum dari PBB tersebut kemudian muncullah yang namanya perjanjian Rumroyen. Nah, tulisannya Roemroyen ya. Oke. Perjanjian tersebut terjadi pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes Jakarta dan ditandatangani 7 Mei 1949. Nah, kemudian PBB membentuk UNCI, ya, Komisi Tiga Negara tadi itu, ya. Kemudian diperluas kekuasaannya sebagai penengah. Terus kemudian Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen, makanya disebut dengan perjanjian Rum-Rooyen, seperti itu. Nah, hasil dari perjanjian Rum-Rooyen tersebut adalah pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-tembakan dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan. Kedua adalah pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda.